Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Haturan yang saya hormati Kiai Haji Buya Alan Ridwan, oge sebagai selaku Ketua MUI Kota Cimahi. Haturan yang saya hormati Kang Kiai Haji Yayan Rohana selaku Sekretaris MUI Kota Cimahi. Juga hadir di sini ada Kang Haji Agus Solihin, Kang Haji Nurul, Sadayana Panitia Pendidikan Dasar Ulama Majelis Ulama Indonesia tahun 2024. Khususnya ini akang-akang dan teteh-teteh para calon penerus kiai-kiai yang hari ini sudah senior. Tentu saya merasa terhormat bisa hadir di acara Diksar pada hari ini. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua bersama-sama dapat bersilaturahmi, bertatap muka. Mungkin sebagian ada yang kali pertama berjumpa langsung dengan saya. Alhamdulillah tanggal 27 November 2024 yang lalu masyarakat Kota Cimahi memberikan amanah kepada kami, Pangatiana dan saya untuk memimpin Kota Cimahi 5 tahun ke depan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan atas kehadiran Nabi kita semua, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat selalu tercurah, rahmat juga selalu tercurah, termasuk kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pangersa Kiai, Akang Teteh, hadirin peserta Diksar pada hari ini. Sebetulnya saya menyiapkan sebuah materi, tapi saya malu karena saya ini adalah generasi muda yang tentu secara pengalaman pendidikan keagamaan jauh dari Akang Teteh semua. Saya mengalami masa pendidikan di sekolah nasional, di sekolah negeri, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua saya nyam dan saya tempuh di pendidikan yang tidak berbasiskan keagamaan. Karena untuk itu juga, ngasih materi sama orang yang sebetulnya jauh lebih memahami, ini menjadi sebuah tantangan buat saya. Tapi yang paling penting adalah ada sebuah kesamaan dari kita semua yang hadir, khususnya para peserta Diksar. Kita sama-sama masih muda dan kita menyepakati sebuah keniscayaan yang disebut regenerasi tadi saya sampaikan. Regenerasi ini macam-macam dan tentu tantangannya akan berbeda-beda di tiap abad, di tiap zaman. Ketika Buya masih muda dan ketika kita sekarang hari ini, tantangannya sangat berbeda dan malah mungkin semakin berat ke depan. Kita tidak bisa menghindari sebuah disrupsi teknologi yang kita semua juga tahu dan mungkin mengalami. Kita juga tidak bisa menghindari degradasi moral anak muda dimanapun di negeri ini, termasuk di Kota Cimahi. Saya hadir, waktu itu saya silaturahmi dengan Pangersa Kiai dan MUI, saya sampaikan, saya ini hadir sebagai representasi anak muda di Kota Cimahi. Lalu ketika kita membuat sebuah kerangka atau konsep kota agamis, tentu tidak bisa lepas dari warna anak muda. Yang saya khawatirkan hari ini adalah mengenai degradasi moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan di anak-anak muda, khususnya di Kota Cimahi. Mungkin kalau teman-teman Akang Teteh sering update berita, sering update di sosmed, kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian atau aksi-aksi kriminalitas dan amoral terjadi di Kota Cimahi. Pelakunya adalah di generasi kita. Ya, mohon maaf, kejadian pelecehan seksual kepada anak berusia 8 tahun yang pada saat itu sempat viral dan kebetulan saya sama Pangatiana sempat jenguk juga ke korbannya. Pelakunya adalah anak muda berusia 32 tahun. Ya. Belum lagi kejadian ketika ada pasangan suami istri yang istrinya dibunuh oleh suaminya, itu pelakunya juga seusia kita. Jadi baru
keluarga muda yang baru berumah tangga, ada masalah tekanan ekonomi, gelap, ya akhirnya dibunuh istrinya sendiri. Belum lagi kejadian penusukan anak SD tahun lalu yang sempat ramai di Cimahi, pelakunya juga di usia kita. Jadi secara generasi, kita ini adalah mungkin masuk ke generasi milenial yang lahir di tahun 1982 sampai dengan tahun 1996. Sebagian mungkin ada yang masuk generasi zilenial mungkin di sini. Nah, generasi kita ini mengalami sebuah kondisi di mana secara mental, yaitu disebut dengan sandwich generation. Kita merasa terhimpit sebagai anak di usia 28 sampai 35 tahun. Sekarang bukan anak lagi, manusia yang berusia 28 sampai 35 tahun hari ini tuh mengalami sebuah perasaan menjadi sandwich generation. Sandwich generation ini dimana kita merasa tertekan. Selain harus kita memikirkan masa depan kita, kita juga harus memikirkan keluarga atau orang tua atau pendahulu kita. Sebenarnya sama, apa yang setiap terjadi di setiap generasi seperti itu. Tapi karena kebetulan kita lahir di zaman atau di era yang sudah agak serba mudah, sehingga secara mentality kita agak ketinggalan dibanding generasi-generasi pendahulu kita yang lebih kuat mentalnya. Nah, disinilah pentingnya nilai-nilai keagamaan itu ada. Saya bersyukur orang tua saya masih memberikan ekstrakurikuler ngaji ke saya setiap sore pada asar. Dari mulai saya SD sampai saya SMP. Setelah itu dilepas. Tapi itu sangat berarti buat saya, karena ternyata di generasi saya banyak juga teman-teman saya yang buta huruf Al-Quran. Nah, saya tengok sekarang hari ini ternyata makin banyak pemirsa yang buta huruf Al-Quran. Akhirnya dari mulai tadi persoalan yang sangat mendasar sekali, dari persoalan buta huruf Al-Quran, moral dan etika serta nilai-nilai agama yang kurang di generasi muda, sampai dengan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh generasi saya hari ini yang seusia saya kebanyakan pelakunya, ini menjadi sebuah ekosistem yang menurut saya dan Pangatiana harus dibenahi ulang, yaitu kerangka konseptual pembangunan kota agamis yang membentuk sebuah ekosistem keagamaan dari hulu ke hilir. Nah, kuncinya ada di siapa? Kuncinya ada di dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua pihak, ulama dan umaro. Gitu. Jadi proses sebuah kesinambungan ekosistem dalam kerangka konseptual pembangunan kota Cimahi ke depan sebagai kota yang agamis nggak bisa lepas dari dua hal tadi. Hubungan yang baik antara ulama dan umaro, bukan sekedar persoalan formalitas atau mata anggaran saja, tapi kepada praktiknya. Alhamdulillah, kota agamis ini di pemerintahan kota Cimahi ke depan di bawah Pangatiana dan saya masuk ke dalam visi dan misi. Jadi Cimahi ke depan ini kan visinya adalah kota Cimahi yang mantap. Mantap itu maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif. Jadi poin agamis masuk jelas ke dalam visi yang kemudian nanti akan kami terjemahkan ke dalam misi dan program unggulan yang akan dikonvert serta disinkronisasi bersama pemerintah kota Cimahi yang sekarang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Pak PJ Wali Kota. Kita sinkronisasi. Memang mohon izin Pak Ngersa, sekalian laporan, proses sinkronisasi ini belum bisa kami lakukan karena belum ada penetapan pemenang oleh KPU. Kemarin sidang pleno KPU baru menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kota. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada gugatan dari pihak pasangan calon yang belum juara di pilkada ini. Ya, kalau tidak ada, insya Allah 15 Desember atau 17 Desember 2024 ini ada sidang pleno penetapan pemenang. Nah, setelah sidang pleno penetapan pemenang, baru kami akan menghadap ke PJ Wali Kota Cimahi saat ini sebagai bentuk etika dan memohon untuk bisa melakukan komunikasi serta sinkronisasi dengan para kepala OPD yang ada di Kota Cimahi. Dari situ mungkin baru akan lebih terbayang langkah yang paling cepat apa yang bisa kami lakukan, khususnya dalam rangka menciptakan Kota Cimahi yang agamis. Kita harus lihat dulu anggaran dari pemerintah Kota Cimahi tahun 2025 yang akan datang itu seperti apa. Tapi pasti saya akan berjuang dan Pangatiana bagaimanapun caranya
selama tidak bertabrakan dengan hukum dan regulasi, selama normatif, kita akan coba tekan beberapa program unggulan, termasuk program-program keagamaan kita dorong dan bisa masuk di tahun anggaran 2025. Sehingga di Februari tanggal 10 2025 nanti begitu kami dilantik bisa langsung kerja. Tidak harus nunggu dulu tahun anggaran 2026. Alhamdulillah dari hari ke hari karena intensitas sering bertemu ya, saya dapat inputan dari Kang Haji Yaya mengenai PKDU ya, PDU, sekarang kan masih tingkat PKU, PDU dan lain sebagainya, kita coba pikirkan gitu. Lalu kemudian hal-hal yang sudah kami siapkan diantaranya kaitan dengan insentif guru ngaji ya, kenaikan insentif guru ngaji. Yang kedua kaitan dengan program diniyah termasuk sertifikasi diniyah. Lalu kemudian yang berkaitan dengan Islamic Center, saya harap mudah-mudahan Islamic Center ini di 2025 perencanaannya sudah dibuat dan kita bisa lebih cepat berkomunikasi. Sekalian laporan juga ke Pangersa Buya Alan mengenai Islamic Center, karena alhamdulillah setelah tanggal 27 kami hakul yakin menang, kita langsung berkomunikasi Buya ya mengenai titik lapang tembak atau brigade atau yang dekat Taruna Nusantara Kebon Jukut, yang jelas masih di wilayah teritorial Brigif. Itu kami coba perjuangkan, diskusi dengan Pak Wali itu dia ada Kang Haji Agus Solihin. Kalau Pak Wali dia lebih prefer atau lebih condong di lapangan tembak, karena di lapangan tembak itu kalau malam gelap, kalau di situ ada Islamic Center bisa dibayangkan akan hidup. Nah jadi titiknya kami sudah berusaha tentukan opsi paling pertama adalah di lahan milik TNI AD. Tinggal nanti kajian secara hukum bagaimana, lalu komunikasi koordinasi dengan pihak TNI-nya seperti apa. Tapi yang jelas wayahna Pangersa Buya sareng reng-rengan MUI pamiku abdi dicanda-canda ka Mabesat kangge ngobrol kada ngiringnya. Kada ngiring. Karena itu opsi paling awal. Kalau misalkan menggunakan opsi relokasi SD mandiri kemudian gedung dakwah existing kita revitalisasi lalu dihubungkan ke seberangnya, saya rasa kurang estetis atau itu. Yang kedua, penumpukan keramaian atau crowd ini akhirnya terus menumpuk di tengah. Ya sudah mah ada alun-alun, ada sentral bisnis di situ, ada Ganda Wijaya, terus kemudian ada DPRD, kabayang lamun di situ juga ada Islamic Center. Jadi aspek-aspek estetika tidak masuk, kemudian ya kita juga harus bangga menjual Islamic Center Kota Cimahi ini kemana-mana. Kalau misalkan ada pemberangkatan haji, kan kalau di lapangan tembak rasanya kalau daerah Brigif ya, itu aksesnya sangat bagus gitu. Nah, itu adalah tunggul Panginten dari sisi abdi. Islamic Center ini adalah ciri bahwa Kota Cimahi adalah kota yang agamis. Tapi tentu saya berharap kalaupun nanti sudah terwujud, sudah kami bersama-sama perjuangkan antara Pemkot dengan para ulama dan khususnya MUI, itu jangan sampai fungsinya juga tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, yang bisa memanfaatkan fungsi dari sebuah gedung pusat studi keislaman dan pusat keislaman di Kota Cimahi itu ya adalah Kang Teteh ke depan. Karena Islamic Center jangan sampai cuman sekedar jadi masjid atau museum keagamaan. Jangan, di situ harus hidup. Selain pusat organisasi keislaman, pusat organisasi kepemudaan Islam, juga harus jadi pusat ekonomi syariah. Nah, saya ada program mengenai ekonomi syariah. Ini terinspirasi dari pada saat saya belusukan di Cibabat. Di sana ada BMT Uswah, namanya BMT Uswah, Koperasi Syariah. Dia sudah punya aset 5 miliar dan sudah punya anggota koperasi 500 anggota. Tersebar di seluruh Kota Cimahi. Saya membayangkan kalau itu kita replikasi di tiap kelurahan, ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini terjadi di Kota Cimahi adalah masalah Bang Emok. Ya. Yang melawan Bang Emok hanya bisa dengan koperasi. Dan koperasi syariah adalah sebuah konsep ekonomi keislaman yang memang tujuan utamanya adalah untuk memberantas riba.
praktik riba. Nah ini yang akan kita lakukan. Tapi Panginten harus dibenahi dulu Dekopindanya Pak Agus ya. Ke depan kita benahi dulu karena mitra strategis dari nanti Dinas Koperasi dan Perdagangan kalau di Cimahi Diskoperindak, lalu kemudian Dekopinda, bersama-sama kita bikin sebuah program pemberantasan bank emok dengan leading sektornya basisnya adalah keislaman. Itu masuk ke ekonomi, masuk ke pendidikan dasar mengenai tadi pemberantasan buta huruf Al-Quran. Lalu kita wajibkan anak-anak di Cimahi ini untuk mengaji. Sebab ada anak-anak mah, lamun teu dipaksa ngaji ku kolotna, pasti susah. Kita melalui dulu dari upaya paksaan dari orang tua untuk mengikuti pengajian. Nah orang tuanya kenapa terpaksa nyuruh anaknya ngaji? Karena sistem pendidikannya juga kita perlakukan yang namanya sertifikasi diniyah sebagai prasyarat si anak bersekolah di jenjang sekolah yang berada di bawah naungan kita, ya khususnya SD dan SMP, ya kan? Kumahat teh? Iya, siap. Jadi pokoknya seperti itu. Kota agamis ini hanya bisa tercipta pada intinya, hanya bisa tercipta apabila memang ke depan itu pemerintah Kota Cimahi concern membangun Kota Cimahi yang agamis itu, membuat sebuah kerangka konseptual pembangunan Kota Cimahi, yaitu pembentukan ekosistem keagamaan di Kota Cimahi dari hulu sampai hilir, lintas sektor. Jadi tidak hanya urusan Kesra saja, tidak hanya urusan MUI saja, tapi semua kita harus sinergi satu sama lain membuat sebuah kekuatan. Ujung tombaknya ya Kang Teteh sekalian, yang kelak akan menjadi penerus para ulama di Kota Cimahi, ya, lalu kemudian menjadi penerus minimal masing-masing di tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah sinergitas ini yang kita harapkan, karena saya yakin kalau pemimpinnya anak muda, kemudian juga para kiai, para ulamanya juga masih anak muda di bawah di level kelurahan, kecamatan, kita bisa sinergi. Kita juga punya wali kota yang baby boomer, ya, yang sudah senior, nanti bisa sinergi dengan para ulama yang senior. Jadi sudah pas pangintennya qadarullah Allah netapkan paslon 02 teh karena memang sudah pas. Yang jadi nomor satunya yang senior, yang nomor duanya yang junior. Di mana-mana kayak gitu. Walaupun ada yang mengkritik saya kemarin, terbalik katanya, oh tidak. Dan sejatinya kita sebagai anak muda, secara etika yang paling dasar tidak melihat ajaran agama. Kita harus mempersilahkan terlebih dahulu orang yang lebih tua, lebih senior, dan tentu lebih matang secara emosional, keilmuan, dan pengalaman dari kita. Kita mengalah karena pembangunan Kota Cimahi tidak bisa ditentukan 5 tahun saja. Apakah cukup menyelesaikan konsep tadi yang saya bilang Kota Cimahi agamis dalam 5 tahun? Oh enggak, ini harus sustain, berkelanjutan. Berkelanjutan berarti tidak hanya 5 tahun, tapi 10, 15, sampai 20, bahkan 25 tahun yang akan datang, kita harus sudah bikin grand design Kota Cimahi yang agamis, yang mantap itu seperti apa, gitu. Ya, saya minta doanya dari khususnya pangersa, Buya, para kiai yang ada di MUI Kota Cimahi dan Akang Teteh sekalian, semoga konsep yang saya gagas dengan Pangatiana ini dapat terlaksana tanpa hambatan. Lalu kemudian kita dapat memimpin Kota Cimahi ini, menjaga amanah masyarakat Kota Cimahi ini dengan selamat. Ya. Yang paling penting itu. Kan masalah tadi kembang-kembangnya sudah saya terima, saya tampung, persoalan istiqosah dan lain sebagainya, insya Allah pasti itu jadi catatan. Hari demi hari saya selalu punya catatan. Setiap saya terjun ke masyarakat, saya ketemu tokoh masyarakat, ketemu warga, ketemu anak muda, pasti saya catat. Dan itu hal-hal yang akan kita perjuangkan. Nah yang paling penting adalah saya titip, karena kita ada sebagai generasi muda, yang menjadi masalah di Kota Cimahi adalah tentang distribusi informasi. Ya. Sebagus apapun Pemkot punya program, sebagus apa dan semegah apapun Islamic Center kita bangun, kalau tidak terdistribusikan informasinya dengan baik ke bawah ke masyarakat akan sangat percuma. Nah, saya mohon nanti di sini, mungkin nanti saya ke Kang Yayan ke depan setelah dilantik, saya minta data teman-teman Akang Teteh peserta Diksar hari ini, karena kebetulan masih muda-muda, supaya bisa menjadi support system saya dalam menginformasikan program serta pembangunan Kota Cimahi ke depan supaya nyampe ke masyarakat.
Ya, harus kita yang memberitakan. Itu adalah hukum alam, dan Allah menetapkan kita sebagai generasi yang lebih melek, lebih cepat menyerap informasi dan teknologi. Nah, pilih-pilihnya lah, filternya ada di akang teteh sekalian sebagai ujung tombak di masyarakat, di anak muda ke depan dari sisi nilai-nilai keagamaan. Gitu. Ya. Saya kritik aja, saya ini orang yang ya saya punya pengalaman hidup yang mungkin berbeda dengan akang teteh sekalian. Bang Warna beda gitu kan. Tapi yang paling penting yang saya pegang adalah ajaran-ajaran orang tua, ajaran-ajaran para guru ngaji saya, dan saya alhamdulillah warna-warni. Keluarga saya ini latar belakangnya, ibu saya orang Singaparna, ini NU banget. Punbiang NU kultur, memang bukan NU struktur, tapi NU kultur. Tapi guru ngaji dulu yang ibu kasih untuk saya itu Muhammadiyah, sehingga sempat waktu kecil saya ingat ke sholat karena tarik, saya suruh jadi imam dengan ibu sareng punbiang, saya baca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina ya. agak debat di rumah, tungtungna naon ya, ikut Kak Indung. Saya dari dulu resep saya hingga hari ini adalah nurut Kak Indung, makanya barokah Allah biasa jadi wakil wali kota, padahal naon itu udah bukan anak siapa-siapanya, saya mah generasi perintis gitu. Alhamdulillah bisa di usia ini duduk menjadi orang nomor 2 di kota Cimahi gitu. Resepnya nurut Kak Indung, nurut Kak Kolot, nurut Kak Guru gitu. Nah ayeuna babak-babak keislaman dan sebagainya, rute-rute tersebut banyak saya temui di pilkada ini Bu ya, termasuk dengan Buya, dengan para ulama di MUI, dengan para ulama, para dai yang saya temui. Ini adalah rute-rute baru sebetulnya buat saya dalam perjalanan hidup, dan alhamdulillah mewarnai dan memperkuat akidah saya insya Allah ke depan sebagai pemimpin gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena berhubung harus keluar kota ke Bekasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya titip yang semangat menjalani program pendidikan dasar ulama ini. Sampai ketemu nanti di berbagai kegiatan pemerintah kota Cimahi ke depan bersama saya. Saya akan izin nanti ke Pak Wali, saya akan izin juga nanti ke Buya dan ke Kang Yayan. Ke depan tolong berikan saya akses kepada teman-teman para calon ulama yang masih muda-mudi ini untuk saling berinteraksi. DM saya jangan sungkan di Instagram itu biar kita bisa komunikasi lebih intens. Hatur nuhun, hapunten wilayah kalepatan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.